Setiap minggu aku duduk di kursi plastik keras di ruang tunggu yang dingin bersama paling sedikit selusin orang tua lain. Getaran lampu neon memantul dari dinding bercermin, sedangkan aroma keringat dan celoteh anak-anak kecil memenuhi udara. Bunyi gedebuk memantul dari dinding sementara anak-anak kami yang bersemangat terempas di atas matras latihan. Ide suamikulah untuk mendaftarkan Silas, putra bungsu kami, mengikuti les karate. Anak 7 tahun ini memang impulsif, mudah bingung, dan sangat hiperaktif. Suamiku, yang pernah mengikuti kuliah singkat jurusan seni bela diri di perguruan tinggi, berpendapat bahwa latihan karate akan membantu Silas membakar kelebihan energinya sekaligus belajar berfokus dan mengendalikan diri. Maka surat-surat pernyataan pun ditandatangani dan biaya les dilunasi. Aku mengantarnya latihan setiap hari Rabu dan Jumat malam. 2 kali seminggu aku duduk dengan sabar selama 1 jam di kursi yang tidak nyaman, sambil memperhatikan putraku perlahan-lahan membangun prestasi dengan belajar melancarkan pukulan telak, serta memelihara keseimbangan saat melakukan tendangan yang sulit. Setiap minggu, dia membungkuk hormat ketika memasuki ruang latihan, kemudian membungkuk lagi saat hendak meninggalkan ruangan. Selama latihan, sikapnya tenang dan penuh perhatian, menyerap setiap kata yang diucapkan si sensei. Aku sering bertanya-tanya apakah anak ini sama dengan yang biasanya sulit duduk tenang di meja makan. Anak yang marah-marah tak keruan ketika kakak perempuannya melahap kue terakhir. Anak yang selalu lupa mengembalikan susu ke kulkas. Meskipun tidak terjadi dalam semalam, dan aku tidak bisa menjelaskan bagaimana, karate ternyata menghasilkan apa yang diharapkan suamiku. Kami mulai melihat efek-efek positif di rumah, sementara putra kami ini menjadi lebih tenang dan sabar. Seni bela diri telah mengubah putraku. Yang tidak ku ketahui adalah hal itu juga mengubahku. Aku seorang ibu karate, tapi mungkin jenis yang khusus. Sejak Silas pertama kali menginjakan kaki di lantai dojo, aku memastikan agar dia, kemudian ketiga anakku yang lain, hadir di tempat latihan tepat waktu. Aku mencuci seragam karate dan menyiapkan perlengkapan latihan. Aku mengantar mereka ke turnamen yang jaraknya berjam-jam naik mobil dan bersorak dari pinggir arena. Aku memotret saat-saat membanggakan dan memamerkan pencapaian mereka di media sosial. Rak-rak bukuku syarat dengan berbagai trofi, sedangkan dinding rumahku penuh sertifikat kenaikan tingkat. Semua benda itu memang khas, namun yang tidak khas adalah kenyataan bahwa tidak semua trofi, sertifikat kenaikan tingkat, maupun foto saat-saat membanggakan itu adalah milik anak-anakku. Suatu malam, aku dan suamiku duduk menonton kelas Silas mempelajari kata, semacam pola kombat berkoreografi. Anak-anak itu tenang dan terfokus. Mereka berusaha keras menyamai gerakan-gerakan tim Cunningham, si sensei. Istilah Jepang ini berarti guru. Dia laki-laki tenang berusia 60-an, namun gerakannya ketika mengajar kata kepada 10 anak kecil itu penuh wibawa, keanggunan, dan sikap terhormat. Dia memimpin ruangan penuh anak tanpa meninggikan suara sama sekali. Pada saat seperti itu, karate tampak seperti seni yang begitu indah. Aku membungkuk ke arah suamiku, Keith, dan berbisik, "Kurasa aku mau juga melakukan ini." Keith menoleh kepadaku dengan terheran-heran. "Oke," jawabnya. 2 minggu kemudian, aku sudah melangkah ragu memasuki dunia seni bela diri pada usia 39 tahun. Silas membantuku mengikatkan sabuk putih baruku, lalu menunjukkan kepadaku cara membungkuk sebelum memasuki lantai latihan. Kemudian aku melangkah ke atas matras. Langkah yang memang kecil, namun jauh di luar zona nyamanku. Aku bukanlah orang yang atletis, mampu mengordinasi otot atau percaya diri. Ketika masih kecil, aku tidak cakap bermain t-ball, bisbol untuk anak-anak. Aku nyaris tidak mampu memukul bola dari posisinya di atas tee setinggi pinggang. Gerakan fisik paling aktif yang kulakukan beberapa tahun belakangan ini hanyalah berusaha dengan susah payah mengenakan piyama anak-anakku yang enggan tidur. Aku hanyalah seorang ibu canggung dengan kasus kecemasan sosial ringan dan sifat perfeksionis yang agak keterlaluan. Aku nyaris lumpuh ketakutan kalau melakukan kesalahan atau terlihat konyol. Aku sama sekali tidak tahu apapun tentang seni bela diri, selain yang telah kulihat di kelas putraku sementara duduk di ruang tunggu. Aku benar-benar berada di kawasan asing. Latihan pertamalah yang paling sulit. Aku begitu ingin bisa melakukan karate dengan baik. Aku merindukan rasa percaya diri, wibawa, dan keanggunan yang kulihat dalam diri Sensei Cunningham. Aku melihat perkembangan dalam diri putraku, tapi aku sendiri tidak mampu bersikap alami. Dengan susah payah aku melewati latihan pertama itu dengan perasaan canggung, kikuk, dan konyol.
Aku meninggalkan tempat itu dengan perasaan malu dan tidak cakap, seakan-akan meraih sesuatu yang mirip dengan kemampuan karate begitu jauh di luar jangkauanku. Aku cukup yakin takkan pernah kembali lagi, meskipun sudah membayar uang les bulan pertama. Silas tidak mau membiarkanku berhenti semudah itu. Oleh sebab itu, aku kembali ke latihan berikutnya, bukan karena keinginanku, melainkan karena aku ingin menjadi teladan yang baik bagi anak-anakku. Aku begitu senang telah melakukannya. Selama tahun-tahun sesudah langkah pertama yang canggung dan ragu ke atas matras latihan itu, aku telah menerima banyak pelajaran penting. Aku mempelajari keseimbangan fisik dan mekanisme tubuh. Aku perempuan bertubuh kecil dengan tinggi 1,6 meter saat berdiri tegak, namun mampu menggulingkan laki-laki dewasa dan memaksa mereka menyerah karena telikungan mendadak atau gerakan mencekik. Aku mampu mendaratkan pukulan dan tendangan dengan kecepatan serta teknik. Aku tahu cara mematahkan keseimbangan lawan, baik secara fisik maupun mental. Namun, ada sejumlah hal yang selama ini telah kupelajari dan yang tidak kusangka-sangka. Aku belajar bahwa aku tidak perlu sempurna dalam segala hal. Kalaupun sesuatu tidak berjalan dengan mudah, itu tidak berarti bahwa hal tersebut tidak layak dipelajari. Sabar terhadap diri sendiri jauh lebih penting dan jauh lebih sulit ketimbang bersabar terhadap orang lain. Aku bukan khas ibu karate karena aku tidak sekadar menonton anak-anakku dari pinggir arena. 2 bulan sebelum ulang tahunku yang ke-40, aku melalui ujian fisik dan mental yang meletihkan dan keluar ke sisi lain membawa sabuk hitam. Yang jelas, sekarang ke-6 anggota keluargaku menduduki peringkat itu. Kami semua menjadi orang-orang yang lebih baik karena telah mendalami karate. Semalam, sesudah mencoba sabuk hitamku, aku melangkah ke lantai latihan dikelilingi kelasku sendiri yang terdiri atas anak-anak kecil yang aktif. Mereka melonjak-lonjak di sekelilingku meminta perhatian dan ingin segera mulai latihan. Aku mengajari mereka cara mendaratkan pukulan telak dan mempertahankan keseimbangan sementara melancarkan tendangan sulit. Kebanyakan anak-anak itu berada di kelas karate pimpinanku karena orang tua mereka ingin membantu mereka membakar kelebihan energi serta belajar berfokus dan mengendalikan diri. Kursi-kursi itu agak kurang nyaman, kataku kepada para orang tua. Sebaiknya kalian bergabung dengan kami di matras ini. Tindakan spontan kita selalu yang terbaik. Kata-kata Ralph Waldo Emerson menjadi pemandu yang sempurna untuk kisah yang baru saja kita bagi bersama. Dalam serangkaian peristiwa yang terasa seperti kebetulan namun penuh makna, kita menyaksikan perjalanan seorang ibu yang tak terduga menuju dunia seni bela diri. Cerita tentang bagaimana satu keputusan impulsif mengubah tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya. Dari duduk di kursi yang tidak nyaman di ruang tunggu dojo hingga mengambil langkah ragu ke atas matras latihan, kita berkeliling bersama ibu ini melalui tantangan dan pelajaran yang ditemuinya di sepanjang perjalanan karatenya. Tidak pernah terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, dan ibu ini membuktikan bahwa dengan kesabaran dan tekad, kita dapat mencapai hal-hal yang bahkan tidak pernah kita kira mungkin sebelumnya. Dengan hati terbuka, dia tidak hanya menjadi saksi bagi perubahan anak-anaknya, tetapi juga menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Dari seorang ibu yang canggung dan tak percaya diri menjadi seorang instruktur yang memberdayakan anak-anak dengan kepercayaan diri dan keterampilan bela diri. Kisah ini menunjukkan bahwa terkadang langkah spontan adalah yang terbaik dan kadang-kadang tempat yang paling nyaman bukanlah tempat di pinggir arena, melainkan di tengah-tengah perjalanan kita sendiri. Jadi, mari kita belajar dari kisah ini. Ayo berani melangkah ke arah yang tidak kita ketahui. Siapa tahu, mungkin saja kita menemukan sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.